Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yoel Tambu Bolon dari Universitas Terbuka DKI Jakarta. Prodi saya adalah Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa awal kemerdekaan RSI, Rakyat Indonesia Serikat, Demokrasi Terpimpin Orde Baru dan Reformasi. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasannya. Pancasila dalam lintas sejarah Indonesia. Perjalanan panjang Pancasila sebagai dasar negara dari awal perumusan awal kemerdekaan hingga era reformasi. Memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan, diuji dan terus hidup dalam setiap babak sejarah bangsa. Garis waktu 5 periode sejarah Pancasila. Pancasila tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh, diuji dan berkembang seiring dinamika politik Indonesia selama lebih dari 7 dekade. Yang pertama awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Yang kedua adalah Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah 1959 sampai 1965. Yang keempat adalah Orde Baru 1966 sampai 1998. Yang kelima adalah Reformasi 1998 sampai kini. Periode pertama adalah masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui sidang BPUPKI dalam disahkan dalam UUD 1945. RI Soekarno memainkan peran dan sentral dalam merumuskan dan menyampaikan gagasan Pancasila pada 1 Juni 1945. Penetapan dasar negara. Pancasila resmi menjadi fondasi negara melalui sidang BPUPKI dan PPKI. Nilai-nilai mulai diterapkan untuk membentuk negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Yang kedua adalah tentang dan ancaman. Penerapan Pancasila belum stabil. Indonesia menghadapi ancaman penjajah dari luar negeri dan gejolak dari dalam negeri, sehingga fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan. Periode kedua adalah masa Republik Indonesia Serikat 1945 sampai 1950. Apa yang terjadi? Indonesia berubah menjadi negara federal setelah konfirmasi meja bundar. Konstitusi RSI adalah Rakyat Indonesia Serikat 1949. Diberlakukan membagikan Indonesia menjadi beberapa negara bagian. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun penerapannya tidak optimal karena sistem feodal menuju fragmentasi politik. Nilai Pancasila yang teruji. Persatuan Indonesia kurang tercermin karena pembagian negara bagian memicu perpecahan. Kerakyatan sistem pemerintahan tetap berjalan namun belum stabil. Pelajaran pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan sistem. Periode ketiga adalah masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Soekarno mengeluarkan dekretik Presiden 1959 yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. Pancasila digunakan sebagai ideologi negara, namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada periode presiden. Konsep Naskom. Nasionalisme, agama, dan komunisme digabung dalam suatu konsep. Meskipun bertujuan mempersatukan justru memicu konflik ideologi yang tajam. Demokrasi terbatas. Nilai musyawarah dan kerakyatan kurang berjalan karena kekuasaan terpusat. Kebebasan berpendapat dibatasi atas nama stabilitas. Pelajaran utama adalah kekuasaan yang tidak dibatasi dan diawasi berpotensi menyimpang dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Periode keempat adalah masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Dipimpin oleh Soeharto, Pancasila dijadikan asal tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program 4P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila menjadi instrumen utama penanaman nilai Pancasila. Pemerintah menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi secara masif, namun praktik otoritarisme dan pembatasan kebebasan menjadi sisi gelap periode ini. Yang berjalan adalah stabilitas nasional, pembangunan infrastruktur, dan penekanan pada persatuan.
penyimpangan, pembatasan kebebasan berpendapat, kekuasaan otoriter, ketidakmertaan, keadilan sosial. Periode kelima adalah masa reformasi 1998 sampai kini. Runtuhnya Orde Baru pada 1998 membuka babak baru. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun penerapannya kini lebih terbuka, demokratis, dan partisipatif. Demokratis berkembang, pemilu bebas, kebebasan berpendapat, dan multiparti menjadi ciri khas era reformasi kerakyatan benar-benar diwujudkan. HAM dan keadilan sosial. Hak asasi manusia dan keadilan sosial mendapat perhatian lebih serius melalui reformasi hukum dan konstitusi. Persatuan diuji. Kebebasan yang meluas memunculkan tantangan baru menjaga persatuan di tengah keragaman yang semakin dinamis. Nilai-nilai Pancasila di setiap periode. Setiap sila Pancasila mengalami dinamis berbeda dalam setiap era sejarah. Berikut peta nilai yang paling menonjol setiap periode. Periode awal kemerdekaan, nilai utama adalah persatuan dan perjuangan. Yang berkembang adalah ketuhanan, rakyatan. Yang terabaikan adalah keadilan sosial belum stabil. Periode kedua adalah RSI, Rakyat Indonesia Serikat 1945 sampai 1950. Nilai utama pelajaran keutuhan. Yang berkembang adalah kerakyatan formal, yang terabaikan adalah persatuan terpecah. Periode ketiga adalah demokrasi terpimpin. Nilai utama adalah naskom dan kekuasaan. Yang berkembang adalah persatuan konseptual, yang terabaikan adalah kerakyatan musyawarah. Periode keempat adalah Orde Baru, stabilitas. Nilai utama adalah stabilitas dan pembangunan. Yang berkembang adalah persatuan, keadilan fisik. Yang terabaikan adalah kebebasan kerakyatan. Periode kelima adalah reformasi. Nilai utama adalah demokrasi dan HAM. Yang berkembang adalah kerakyatan dan kebebasan. Yang terabaikan adalah persatuan diuji. Refleksi pelajaran penting dari perjalanan Pancasila dari saya. Pertama, persatuan adalah kunci utama. Pengalaman masa RSI, Rakyat Indonesia Serikat, membuktikan bahwa tanpa persatuan bangsa muda terpecah oleh kepentingan yang berbeda. Menjaga keutuhan NKRI adalah amanah Pancasila. Yang kedua adalah kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kontrol akan menjauhkan negara dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang ketiga adalah kebebasan harus disertai tanggung jawab. Era reformasi memberi pelajaran bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab sosial dapat memicu konflik. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk generasi muda, Pancasila masih relevan untuk kita. Yang nilai-nilai Pancasila bukan sekedar teori sejarah. Bagi generasi muda, Pancasila adalah panduan hidup yang nyata dan dapat diterapkan setiap hari. Yang pertama adalah menghargai perbedaan, adalah menghormati perbedaan agama, suku, dan pendapat di lingkungan sekolah maupun media sosial. Adalah wujud nyata sila pertama dan ketiga Pancasila. Partisipasi dan demokratis. Aktif dalam pemilihan OSIS, kegiatan organisasi, dan diskusi publik adalah cara konkret mengamalkan nilai kerakyatan dan musyawarah. Adil, jujur, dan peduli. Bersikap adil, jujur, dan peduli terhadap sesama mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah akhir dari percakapan saya. Adalah Pancasila bukan warisan masa lalu. Ia adalah kompas moral yang terus relevan untuk membimbing Indonesia menuju masyarakat yang adil, demokrasi, dan bermartabat. Sekian dari saya, terima kasih.